Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat YouTube yang saya cintai dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Teknisi Baju Biru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya memperbaiki soket relay yang mengalami putus kabel di dalamnya. Dari Sobat YouTube mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang belum mengetahui. Ini adalah sebuah relay. Relay ini digunakan pada kendaraan khususnya roda 4. Biasanya relay ini digunakan untuk menghidupkan klakson atau untuk menghidupkan lampu depan, baik jauh maupun dekat menggunakan relay ini, juga penggunaan-penggunaan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu caranya memperbaiki apabila soketnya mengalami putus kabel yang mepet pada soket. Jadi sekunya itu di dalam, tetapi kabelnya pada putus seperti ini. Hal-hal seperti ini akan terjadi khususnya pada kendaraan-kendaraan yang sudah tua seperti punya saya. Hehe. Jadi apabila kendaraan sudah tua, nanti tentunya akan mengalami soketnya itu pada putus kabelnya atau ngepong. Untuk putus kabelnya yang seperti ini, kita bisa memperbaikinya. Kemudian alat yang kita gunakan yang pertama adalah solder. Tentunya ya solder yang sudah saya modif itu ya. Kemudian tang potong untuk memutus kabelnya, kemudian obeng min yang kecil, kemudian ini alat peruncing seperti ini nanti untuk memperbaiki posisi sekun. Biasanya ini kabel dilepaskan susah. Ini soket bisa kita lepas dulu ya, udah lepas ya. Jadi di sini sekunnya itu masih bagus, jadi belum ada yang ngepong, kontaknya masih bagus. Kita bisa saja beli, akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita belum sempat untuk beli, misalkan kita jauh rumahnya dari toko, atau bila belanja di online itu juga belum datang barangnya, belum nyampe rumah. Kita bisa memperbaikinya dulu dengan melepas sekun-sekunnya ini, lalu kita solder. Sekun ini kalau kita tarik langsung gini tidak akan kuat, tidak, karena ini pot kenceng, ada penguncinya semua di dalamnya, sehingga kita harus melepas pengait daripada sekunya dengan bantuan obeng min yang kecil seperti ini. Caranya yaitu kita masukkan, ini sebetulnya sudah ada fasilitas untuk mencongkelnya, itu dikasih fasilitas di sini. Ada alur, kita masukkan obeng, kita masukkan sampai penguncinya itu bisa dirasa nanti lurus, sehingga bisa didorong ke belakang sini ya. Kemudian yang ini juga ada fasilitas untuk meluruskan daripada sekun. Yang sini juga ada, semuanya ada dari 4 sisi itu ada fasilitasnya semua. Setelah dirasa cukup, bisa kita dorong dari depan, dari tempat soketnya relay. Kalau memang masih berat, kita dorong lagi ya. Nah, ini sudah bisa keluar, satu. Selanjutnya kita dorong juga yang bagian lain begini ya, udah bisa keluar, jatuh malah itu. Kemudian yang ini yang kabelnya panjang, agak susah ini. Nah, ini bisa ya, tinggal satu yang kabelnya lepas dari dalam, mungkin masih kurang lurus itu. Udah bisa ya, sudah terlepas semua sehingga kosong, sudah nggak ada sekunya. Tinggal kita memperbaiki untuk yang sudah terlepas. Kita buka pakai tang potong, harus telaten, pelan-pelan. Udah kena 1, 2. Yang panjang ini ya agak susah, ini masih kenceng. Betulnya kalau beli ya murah, apalagi sekunya ini murah. Cuman kalau kita itu kendalanya kita yang jauh, kemudian misalkan kita pas pergi jauh di jalan itu ada kendala ya, kita
kita harus bisa ngakali. Kalau ini kan sebetulnya untuk solder itu nggak mutlak ya, tidak harus disolder. Ini kan modelnya cuma dijepit itu kabelnya, jadi kabelnya itu dijepit. Akan tetapi kalau disolder tentunya akan lebih awet karena semakin kenceng. Dan kita juga ada karena di rumah, kalau kita perbaikan kebetulan di jalan ya itu nggak usah disolder, tapi kalau di rumah ada waktu ya kita sempatkan untuk disolder dengan kabel baru biar lebih awet. Ini sebelum kita solder ini harus dilukai, digores itu ya, ada goresan itu. Kalau nyolder nggak ada goresannya itu agak susah. Kalau untuk mempermudahnya itu digores sekalian membersihkan kotoran yang nempel di skun. Kemudian kita siapkan kabelnya. Kabel itu tidak harus seperti aslinya, yang penting kabelnya berbeda-beda warna dan kabelnya itu yang kuat. Kali ini saya menggunakan kabel bekas kabel listrik NZZHY, kabel 1,5. Saya kupas, saya ambil dalamnya. Butuhnya 4 karena ini relaynya kaki 4. Setelah kita kupas, ini kita solder ya, dikasih tenol dulu biar pemasangannya nanti mudah. Yang disekun ini dikasih tenol, yang tadi digores tadi. Kemudian ini kan semuanya ya, 4-4-nya itu dikasih tenol semua. Terus kita sambung sini, dan nanti tinggal menjepitnya. Sudah dapat 2. Terakhir ini 4. Udah ya, semuanya sudah tersambung dengan kabel. Kemudian untuk menjepitnya ya, ini alatnya ada satu lagi, tang tang lancip. Ini udah kenceng, yang ujungnya enggak tajam ya, jadi tang lancip ini untuk ngeklem untuk menjepitnya kabel. Kalau yang kepanjangan ini dimasukkan dulu. Ini udah cukup, jepit 1, 2, kanan kirinya dijepitkan gini. Kalau beli itu kadang kabelnya malah kecil-kecil. Ini saya kasih yang 1,5 besar. Kalau sudah demikian, ini tadi yang saya maksud diluruskan itu kan, ini ada pengunci ya, kalau tampak samping seperti ini, dan ini ada penguncinya. Ini penguncinya, ini harus kita kembalikan posisi mengunci, posisi membuka gitu ya, biar nanti nggak lepas. Nah, kalau tampak dilihat dari samping seperti itu, ada pengaitnya gitu loh. Nah, seperti ini, seperti itu. Kalau dari samping ada pengaitnya, ini juga pengaitnya kita kembalikan. Ingat dengan alat yang runcing gini, biar bisa masuk ke sela-selanya. Ntar ini terlalu tebal kalau pakai yang itu. Nah, ada mat gitu, bisa kita naik ke ya, pengaitnya seperti itu. Ada pengaitnya. Ini juga tinggal 1. Ini juga sudah, pengaitnya sudah, tinggal masukin lagi ke soketnya sesuai alurnya.
Alurnya jangan kebalik, karena penguncinya ya kita pasang sesuai alur. Untuk kabelnya sembarang aja, nanti kan ada nomornya, jadi bisa dilacak dari nomornya. Ini ada ke sini. Ntar ganti aja, ini yang merah aja yang di sini. Udah. Udah empat-empatnya sudah kepasang, baru 3 ya, yang satu belum. Kita masuk ke, nah gitu, pok itu sampai menotok. Kalau kita tarik kan udah nggak bisa keluar. Kemudian yang satu langsung kita pasang di sini ya. Lihat alurnya yang benar di sini. Ini ya. Oh ya, benar sini. Nah, udah ngait. Jadi kalau sudah mengait itu, empat-empatnya ini udah kencang semua. Nah, sudah gini, tinggal pasang di kendaraan. Untuk selanjutnya kita coba dulu apakah relay ini sudah bisa hidup apabila dikasih tegangan 12 volt. Kita cek dulu di kabelnya ini, yang dapat kuil adalah nomor 85 dan 86, dan di sini 85 86 di situ, berarti kabel merah dan kabel kuning. Ini kan sifatnya lilitan atau koil. Kalau koil itu nggak ada polaritasnya, mau kebalik yang mana. Kebetulan sini ada tegangan 12 volt tapi ampernya cuma 0, jadi apakah bisa untuk menghidupkan relay ini yang 12 volt tapi tegangan 12 volt ya. Ini kebalik nggak apa-apa, ini apakah bisa nyeklek relaynya? Bisa ya, terdengar. Coba kita balik ya, ini ya, yang dapat hitam yang ini apakah tetap nyala atau tidak. Harusnya nyala. Nah, sama aja karena ini koil, jadinya ini bolak-balik nggak apa-apa, udah bisa nyala ya. Tentunya ini sudah bisa digunakan di kendaraan. Demikian tutorial cara perbaikan soket relay yang kabelnya putus di dalam sekun. Tentunya masih banyak kekurangan dari video saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila berkenan silahkan share ke medsos Anda dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian dari rekan-rekan, apabila mau membeli online, saya punya linknya yang dengan harga yang murah, nanti bisa dicek di deskripsi. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.